Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu mau minta waktunya sebentar, mau wawancara sedikit tentang pengembalian keputusan. Ini Bu, pakai kacamata dulu. Oh, iya. Pak, kacamata. Iya, saya juga pakai kok Bu Devi. Sudah tidak cekal lagi. Iya. Karena Iya. Ini Bu, bagaimana tentang pengembalian keputusan ya Bu ya? Ibu kan selama ini sudah lama menjadi KS ya. Sudah berapa tahun Bu? 5 tahun. Sudah tahun kedua berarti ya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah yang Ibu hadapi itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? untuk yang dilema etika itu kan di pihak yang satu benar, pihak yang lain juga benar. Contohnya misalnya Bu Devi, seorang siswa itu dari rumah diberikan uang oleh orang tuanya untuk menabung di sekolah. Tetapi ketika berangkat sekolah, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan dan anak tersebut ikut menolong sampai di puskesmas. Kemudian di puskesmas uang yang tadi untuk nabung itu digunakan untuk membayar di puskesmas. Jadi benar Ibu ya. Benar dan benar. Sedangkan yang rujukan moral itu di salah satu itu benar, tapi di lain pihak itu salah. Contohnya, misalnya guru mereka bakti. Padahal mengabdi di sekolah saya itu baru 2 tahun lebih. Tetapi guru itu minta tolong untuk dibuatkan surat keterangan mereka bakti itu 3 tahun. Jadi sebenarnya dia cuma 2 tahun, tapi Mau dia minta 2 mintanya tahun. 3 Gitu ya. Berarti tahun. antara benar dan Benar salah. dan gitu. salah. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut yang termasuk dalam dilema etika tadi? Baik Bu Devi, dalam mengambil keputusan itu tidak saya putuskan sendiri Bu, tetapi saya musyawarahkan dengan rekan-rekan guru. Nah, sebelum musyawarah dengan rekan-rekan guru itu, saya punya konsep-konsepnya saya tulis dulu agar nanti ketika musyawarah itu bisa berjalan dengan lancar. Berarti ada konsepnya Ibu Ada ya? konsepnya dulu, iya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan? Yang pertama itu adalah saya memahami dulu permasalahannya itu apa. Kemudian saya cari bukti-buktinya. Mempertimbangkan hal-hal yang positif, juga mempertimbangkan resiko-resiko yang akan muncul. Diupayakan nanti keputusan itu adalah yang minim resiko. Jadi mengambil keputusan yang kita anggap resikonya paling kecil. Iya, setelah itu baru dimusyawarahkan. Kemudian mengambil keputusannya juga seperti tadi itu yang minim resiko. Oke, selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Dalam pengambilan keputusan itu, ketika memutuskan suatu masalah harus dalam kondisi emosi yang stabil. Berarti kontrol emosi. Harus ya? kontrol emosi, ya benar-benar ya. Dan kemudian masalah itu harus disederhanakan sampai mengerucut. Iya. Lalu dia kemudian juga harus melihat manfaat dari keputusan itu. Mempertimbangkan manfaatnya gitu. Iya, betul Bu Devi. Kalau tadi hal-hal yang paling efektif, sekarang tantangannya. Baik. Kalau tantangannya itu yang pertama adalah kurangnya waktu. Masalahnya banyak, tapi waktu yang digunakan untuk musyawarah mengambil keputusan itu sedikit. Karena terbentur dengan Iya, kegiatan-kegiatan banyak yang kegiatan. lain. Jadi untuk mengambil keputusan dalam bermusyawarah itu kita waktunya kurang. Iya. Selain itu Bu, Selain itu juga terkadang itu salah dalam memahami informasi atau miskomunikasi. miskomunikasi, Betul, Bu Devi. miskom gitu. Miskom, ya betul. Ibu punya jadwal khusus enggak dalam mengambil keputusan itu? Ada jadwal khusus ataukah serta merta diputuskan begitu saja Bu? Kalau masalah itu sangat urgent, sangat penting sekali, maka langsung saya putuskan. Tapi juga tidak
dengan keputusan saya sendiri pribadi Bu Betty, saya juga meminta pertimbangan dari beberapa teman guru, karena tadi kan sudah saya sampaikan kurangnya waktu, maka mereka saya telepon. Jadi rapat itu rapat daring dengan beberapa rekan guru ya yang punya pikiran-pikiran lebih dewasa dan juga mereka lebih peduli, kan tidak semuanya guru punya karakter yang sama kan. Iya. Jadi intinya ibu tetap melibatkan pihak ketiga gitu. Iya, Walaupun betul. itu darurat, tapi walaupun dengan telepon sudah ada pihak yang menjadi saksi Iya, ya. kalau misalnya bisa ada tengah waktu ya tetap saya seperti langkah-langkah tadi yang sudah saya sampaikan di atas tadi kan ada beberapa tahapan, Iya. kemudian musyawarah bersama-sama, diambil keputusan yang minim resiko. Pertanyaan terakhir Ibu, ada satu lagi. Ada nggak faktor tertentu atau seseorang yang mempengaruhi atau mempermudah dalam mengambil keputusan? Ada, jadi ada yaitu yang pertama karena saya sebagai kepala sekolah nih, tentunya ya dengan teman-teman guru di sekolah saya ini yang saya anggap kayak tadi punya wawasan yang lebih, juga punya pikiran-pikiran yang lebih positif, juga lebih peduli. Selanjutnya saya juga karena namanya kan kita kan punya banyak teman ya, kadang-kadang juga minta pendapat dari teman dekat Oh iya. yang saya percaya tentunya ya begitu ya. Dari pihak ketiga tetap ada Ya itu ya, betul. untuk menyeimbangkan ini. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita petik? Oke Bu Betty, baik ya. Pembelajaran yang bisa kita petik itu adalah bahwa ketika kita mengambil keputusan itu kan kita tidak bisa menentukan sendiri. Meskipun saya sebagai kepala sekolah, tapi saya juga melibatkan teman-teman untuk bermusyawarah dalam menentukan keputusan yang akan diambil tersebut. Selanjutnya juga mencari keputusan ini yang minim resiko. Minim resiko ya. Dan tadi ya Bu ya, dalam mengambil keputusan itu intinya harus dalam kondisi emosi stabil Ya betul. Terima kasih sekali atas waktunya Bu. Saya kira cukup. Semoga apa yang saya tanyakan hari ini ya bisa menjadi pembelajaran buat saya. Amin. Dan Ibu juga bisa melanjutkan di depan yang lebih baik lagi dan sehat selalu. Amin. Terima kasih, Bu. Amin. Waalaikumsalam. Sekarang Tunggu monggo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga Bu. Sibuk sekali kayaknya Bu ya sekarang ya. Semakin banyak kesibukan. Minta waktunya sebentar Bu ya di tengah kesibukan Ibu mau wawancara seputar pengambilan keputusan. Ya, silakan. Monggo. Kita langsung mulai saja Ibu. Begini Bu, Ibu kan sudah menjadi KS lama nih, berapa tahun Bu? Ya masih belum begitu lama sih Bu. Itu baru sekitar 5 tahunan 5 lah tahun. ya. Berarti periode kedua nih Bu. Periode kedua ya. Periode kedua. Masuk periode Jadi kedua. banyak kasus-kasus atau masalah yang sudah Ibu hadapi selama ini dan Ibu sudah terbiasa mengambil keputusan nih. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu hadapi itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya Ibu. Untuk dilema etika itu adalah benar lawan benar, adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral yaitu benar tetapi bertentangan ya. Sedangkan rujukan moral yaitu benar lawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Saya kira itu Bu. Benar dan salah ya Bu ya. Iya. Baik Bu, selama ini Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai kepentingan yang sama, bagaimana Bu caranya Bu? Cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya saya akan membuat skala prioritas terlebih dahulu, yaitu mencari tahu penyebabnya apa, kemudian waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan, dan dampak-dampaknya. Dan saya juga biasanya memposisikan diri apabila saya berada di posisi mereka. Jadi skala prioritas dulu gitu nggih. Terus mencari tahu penyebabnya, terus dan yang paling penting itu kita memposisikan diri. Bagaimana seandainya kita berada di posisi mereka gitu ya. Baik Bu, terus langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu laksanakan selama ini Bu? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini yaitu antara lain menganalisis masalah terlebih dahulu Bu, kemudian mencari fakta-fakta, terus mencari informasi yang akurat tentang permasalahan tersebut, kemudian bermusyawarah, dan jika perlu saya akan melibatkan pihak lain jika permasalahan ini memang agak berat ya. Misalnya saya akan konsultasi dengan komite sekolah atau dengan atasan saya yaitu pengawas sekolah. Jadi kita analisis dulu masalahnya seperti apa, terus Ibu mencari fakta-faktanya, terus mencari informasi yang akurat, dan pastinya musyawarah dengan guru. Selanjutnya jika masalah itu memang terlalu berat, Ibu akan melibatkan pihak ketiga, ya, karena kita punya atasan ya Bu ya. Kalau terlalu berat pasti kita ke atasan ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu? Untuk hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang penting kita harus dapat mengontrol emosi ya. Jangan sampai kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi yang sedang labil ya. Dan kadang melibatkan orang kepercayaan, bisa dari dewan guru, dari komite, dari orang tua murid ataupun pengawas. Kontrol emosi itu ya, penting sekali itu ya. Jadi kita kalau buat keputusan kalau saat emosi tidak stabil itu pasti nanti dampaknya yang membahayakan ya Bu ya. Jadi kontrol emosi dulu, terus kadang kita melibatkan orang-orang kepercayaan gitu. Selanjutnya Bu, kalau tadi hal-hal yang efektif, sekarang tantangan yang Ibu hadapi. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu biasanya kalau sudah menyangkut masalah pribadi atau keluarga, apalagi kesejahteraan ataupun masalah ekonomi, rasa-rasanya perlu waktu yang panjang untuk membuat keputusan dan harus mempertimbangkan perasaan juga itu. Iya, kalau sudah menyangkut pribadi, ekonomi, terus pokoknya masalah itu kan rawan ya Bu ya. Jadi kita memang perasaan kita harus bermain di situ. Iya. Selanjutnya Bu, dalam mengambil keputusan tersebut, apakah Ibu punya jadwal tertentu atau memutuskan saat itu juga atau bagaimana Bu? Untuk dalam mengambil keputusan itu tergantung masalah tersebut Bu. Kalau kasus atau masalah tersebut memang harus segera diputuskan atau tidak ada jeda waktu, maka saya akan berusaha mengambil keputusan dengan memikirkan resiko yang paling kecil dari apa yang saya putuskan. Tapi jika kasus tersebut masih ada jeda waktunya untuk bermusyawarah, maka akan saya akan mengadakan rapat ya, dengan dewan guru. Jadi tergantung masalahnya Ibu. Kalau masalah itu urgent, perlu segera diputuskan, berarti Ibu langsung segera memutuskan. Tapi kalau masih ada jeda waktu lama, Ibu akan mengadakan musyawarah guru. Tidak meninggalkan musyawarah yang penting ya Bu ya. Baik Bu, ada enggak Bu selama ini dalam Ibu mengambil keputusan itu seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika memang ada Bu. Dalam sebuah institusi itu pasti memiliki karyawan atau personel ya, yang berbeda-beda. Ya, saya sebagai kepala sekolah pun pasti memiliki pandangan terhadap guru ya, dari sekolah saya ya, yang bisa saya ajak untuk mempertimbangkan dalam menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena itu kita bisa jadi beliau lebih dewasa mungkin ya dalam pengambilan keputusan atau bisa diajak untuk musyawarah lah, berpikir lebih terbuka dan bisa diajak untuk komunikasi. Pikirannya lebih terbuka, mungkin secara secara pikiran dia lebih dewasa. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang terakhir, dari pengambilan keputusan yang sudah Ibu laksanakan selama ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik?
Untuk pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya selama ini dalam mengambil putusan yang kaitannya dengan dilema etika, yaitu dengan membuat skala prioritas, tidak hanya berdasarkan aturan, ya, tetapi juga memakai perasaan, dengan bermusyawarah dan membuat keputusan yang paling kecil resikonya. Iya. Jadi skala prioritas, terus tidak melulu dengan peraturan ya Bu, kita Iya. harus pakai perasaan juga Perasaan ya. juga, iya. Dan yang penting itu resikonya paling kecil gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya, sudah banyak-banyak pertanyaan ditambah sama Ibu. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini bisa menjadi tambahan ilmu buat saya, bisa menjadi bekal untuk kemudian harinya. Dan Ibu juga semoga semakin lancar dalam menjalankan tugas. Amin. Atas nuwun Ibu ya atas waktunya. Sama-sama, Ibu.